Halo, selamat datang di Yosi Channel. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ilmu lagi. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai sifat-sifat operasi hitung. Ya, seperti apa penjelasannya? Kita akan lakukan dengan cara tanya jawab. Ya, oke. Kita masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah pertanyaan pertama. Ada berapa macam sifat-sifat operasi hitung? Oke, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah ada 3 macam. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah sifat komutatif. Artinya adalah pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif. Artinya pengelompokan. Yang ketiga, sifat distributif. Artinya penyebaran. Oke, ini harus diingat-ingat nih. Biasanya akan terjebak di soal-soal yang tidak tahu artinya ini, ya. Komutatif artinya pertukaran, asosiatif artinya pengelompokan, distributif artinya penyebaran. Oke, ya. Jadi ingat-ingat kalau misalkan distributif ini, ingat-ingat kalau di kegiatan ekonomi kan ada namanya distribusi, ya. Nah, sama nih artinya penyebaran. Jadi kan penyaluran, kalau distribusi penyaluran ya dari produsen ke konsumen. Kalau ini kan distributif. Artinya sama-sama ya, menyebarkan juga sebenarnya. Lalu asosiatif, ini pengelompokan. Ingat, ada asosiasi kayak gitu ya. Itu kelompok berarti. Seperti itu. Ya. Kalau komutatif artinya pertukaran. Ingat-ingat ya, seperti itu ya. Ada kata kuncinya yang harus diingat biar nggak salah lagi nantinya. Berikutnya, nah ini dia. Bagaimana cara menghitung penjumlahan dengan cara komutatif atau pertukaran? Caranya mudah, ya. Rumusnya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi namanya komutatif adalah pertukaran. Jadi hanya ditukar saja. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi misalkan ini kiri, ini kanan, sama dengan kanan ditambah kiri gitu. Hasilnya sama. Ya, misalkan di sini tangan kanan 7, tangan 7 apel misalkan. Tangan kirinya misalkan ada 8 apel. Sama nggak kalau kita ganti atau kita tukar, ya, tangan kanannya 8, tangan kirinya 7 jadinya gitu, ya, hasilnya sama gitu, cuma kita tukar saja. Nah itu ya, intinya di situ. Jadi namanya pertukaran. Ini nggak usah dihitung sama dengan berapa, 8 tambah 7 berapa, nggak usah dihitung. Yang ditanya adalah pertukaran seperti apa, kayak gitu ya. Contoh soal ya, 19 ditambah 20 sama dengan berapa? Ini nggak usah dihitung 19 tambah 20 berapa, cuma diminta adalah berapa angkanya yang ditukar. Hasilnya sama juga dengan 19 ditambah 20. Berapa di sini? Ya, ada yang tahu? Ingat, ini kiri, ini kanan. Ya, berarti kita tukar nih. Yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Jadi berapakah ini? Nah, ini dia, 20. Ya, kiri 19, kanan 20. Ditukar. Jadi kirinya 20, berarti kanan berapa nih? Kanannya adalah 19. Hanya ditukar saja. Ya, namanya pertukaran. Seperti itu. Nah, kalau ini 32 kiri, 45 kanan. 45 kiri, berarti di kanan adalah, ya, saya bisa? Oke, betul. 32. Hanya ditukar saja kiri dan kanan. Oke, sekarang di kanan, di kiri kosong. Misalkan ya, di kanan ada nih 23. Sekarang ditulis di sini, di kiri 23, di kanan 17. Berarti di sini berapa?
Ingat, ini sama, hanya ditukar. Ya, kiri kanan, kanan kiri. Berarti ini nggak ada di sini kan? Ya, ini hasilnya adalah 17. Gitu. Gampang ya? Ini namanya pertukaran. Tapi ini di dalam penjumlahan. Bagaimana kalau di bidang atau di perkalian? Sama saja. Ya, hanya ditukar tempatnya, nggak usah dihitung jumlahnya, hanya ditukarnya. Ya, seperti A kali B sama dengan B dikali A. Ya, kiri dikali kanan, ya, sama dengan kanan dikali kiri. Sama aja, ya. 7 kali 8 sama dengan 8 dikali 7. Cuma posisinya yang ditukar. Begitu. Mengerti ya? Sekarang kalau 19 dikali 20 berapa sih? Nggak usah dihitung 19 kali 20 berapa. Cuma tempatnya berapa di sini gitu. Ya. 19 kiri, kanan 20. Berarti kalau ditukar ini jadi berapa? Iya, betul. 20. Kan ditukar, kiri jadi kanan jadi kiri, ya kan? Sekarang berapa di sini? Nah, betul. 19. Hanya ditukar saja. Kiri 32, kanan 45. 45 sudah ada, berarti yang nggak ada di sini adalah bisa ya? Yang nggak ada adalah 32. Wah, seperti itu. Nah, sama seperti ini. Ini sudah ada 23 sama dengan ini. 17 ada, berarti di sini berapa? Di sini adalah 17, ya. Jadi kiri sama kanan harus sama, cuma ditukar. Kiri, kanan, kanan, kiri, gitu aja ya. Gampang kan? Bisa ya? Berikutnya, bagaimana cara menghitung penjumlahan dengan cara asosiatif, pengelompokan. Ya, ini hanya kurungnya yang bergeser. Misalkan A ditambah B dalam kurung ya, ditambah C. Berarti sama dengan A ditambah B ditambah C dalam kurungnya. Bergeser saja seperti itu. Jadi kalau 15 ditambah 7 ditambah 33. Ini pun sama, nggak usah dihitung, hanya digeser saja kurungnya. Ya, jadi kurungnya sebelah sini tuh pindah bergeser, ya. Jadi dua bilangan yang ditambah digeser kurungnya, gitu ya. Paham ya? Oke, contoh soal. 5 ya, ini kosong terus ditambah 5 ditambah 30. Gitu ya. Di sini sama dengan 12 ditambah berapa tambah 30. Ini sebenarnya sama, cuma kelompoknya aja yang berbeda. Maka di sini berapa? Udah ketahuan di sini adalah 12. Maka di sini adalah berapa? 12, ya. Lalu di sini berapa? Cari dari mana dapatnya? Lihat di sini berapa? Habis 12 berapa? 5. Berarti di sini adalah 5. Gitu. Posisinya sama nih. Kalau asosiatif, posisinya sama, hanya yang berbeda adalah kurungnya. Kurungnya bergeser. Angkanya tetap. Gitu ya. Paham ya? Nah, kalau ini berapa nih? Yang enggak ada nih. Ya, 17 3, 17 3. Yang enggak ada adalah 25. Berarti di sini adalah 25. Kayak gitu, ya. Hanya yang bergeser kurungnya, kelompoknya yang berpindah. Seperti itu ya. Tadinya kelompoknya 12 tambah 5, sekarang jadi 5 tambah 30. Gitu, ya. Ini secara penjumlahan. Coba secara perkalian. Ya. Sama juga. A kali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Sama juga. Hanya yang bergeser adalah kurungnya. Ya, ini 15 kali 7 kali 33. 15 sekarang di luar nih. Dia nggak dikelompokin. Yang dikelompokkan adalah 7 kali 33. Begitu ya. Paham ya? Oke, sekarang kita coba contoh soal ya. Soalnya adalah kosong nih dikali 5 dikali 30 sama dengan 12 dikali kosong lagi dikali 30. Caranya gampang ya. Kita lihat angka-angkanya.
Ingat tadi yang bergeser adalah kurungnya kan? 12, 0, 30. 0, 5, 30. 30, 30 ada. Berarti di sini adalah ini 5, berarti di sini berapa? Ya, ingat dia angkanya sama kan? Cuma kurungnya yang bergeser kan? Berapa di sini? Ya, 5, betul. Sekarang ini udah komplit nih. 12, 5, 30. Ini berarti berapa di sini? Ya, 12, 5, 30. Berarti di sini nggak ada berapa? Angka 12. Ya, berarti adalah diisi angka 12. Sama kan? Yang bedanya apa? Kurungnya. Kayak gitu. Gampang kan? Sekarang kita coba contoh soal yang kedua. Kita lihat nih. Ya, ini kan sama nih. 25, 17, 3. Ini ada 17, 3. Berarti yang nggak ada berapa? Mungkin bisa tebak. Nah, betul kan? Sama ya. Jadi 25. Seperti itu. Bisa semua? Gampang? Oke, kita coba yang berikutnya ya. Oke, sekarang bagaimana cara menghitung penjumlahan dengan cara distributif? Ya, distributif itu artinya apa? Penyebaran. Ini disebar, ya. Ini penjumlahan, ingat penjumlahan. Jadi ini perkalian, rumusnya adalah A dikali B dalam kurung B ditambah C. Ini rumusnya ya. Sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ini dalam kurung semua. Oke. Terus apanya yang nyebar? Apanya yang disebar? Nah, yang disebar adalah yang A. Ya. Yang dekat dengan kali. Disebar dia. Jadi A dikali B ya sama dengan apa ditambah, ini tanda tambahnya ya ditaruh tengah, A dikali C. Gitu. Ya. Disebar A-nya nih. Jadi dia satu kelompok dengan B dan satu kelompok dengan C. Seperti itu. Tadinya kan enggak, sekarang disebar. Seperti itu ya. Contoh soalnya. Yang ini 24 dikali ya. Nah, ingat nih, kan ada kali nih, dia yang disebar nanti, ya. 24 dikali 7 ditambah 9. 24 dikali 7 ditambah 24 dikali 9. Jadi hanya disebar saja. Gitu, paham ya? Yang disebar adalah yang dekat dengan kali nih, ya, tanpa kurung tapi ya, kan ada kurungnya kan. Yang nggak ada kurung disebar. Tanda tambahnya jadi di tengah-tengah. Gitu. Paham ya? Untuk soalnya 8 dikali berapa? Ditambah 13. Ingat, ini tidak dihitung, hanya ditulis caranya. Berapa nih yang kosongnya? Di sini udah ada 8 dikali 6 ditambah 8 dikali 13. 13 ini sudah ada. Ya kan? 8-nya ada 2. Ingat, ini kan yang disebar. Hanya di sini. Berarti berapa yang kosong ini? Berapa yang kosong ini? Iya. Ini berarti kan 8 dikali berapa di sini? Ini dong. Ya. 8 dikali 6. 8 dikali 6 ditambah 8 dikali 13. Ini, ya. Oke, paham sampai sini? Nah, sekarang kita coba yang ini ya. Ini 02 nih. Gimana kalau caranya 02 gini? 69 sama nih, 69. Ya. Ingat, ini berarti yang pertama nih di sini kan? Ya enggak? Nah, ini dapat dari mana di sini? Dapatnya dari mana nih? Ini kan kali. Sebelum kali ini angkanya di sini adalah angka yang disebar. Ya enggak? Yang disebar adalah angka berapa? Yang kembar berarti. Mana? Ini. 17, ini 17. Ya kan berarti disebar. Ini 8, ini 8. Disebar dari sini asalnya. Berarti berapa di sini? Ini adalah hak ini, ya. Yang disebar ini adalah angka berapa? Angka? Oh, salah, bukan 7. Adalah angka 17. Ya. Oke, berikutnya 17 dikali 69. Ini sudah. Lalu 17 dikali berapa di sini? Adalah ini.
Berapa ini? 23. Seperti itu. Ya. Paham ya? Ini distributif, penyebaran. Lalu bagaimana dengan distributif yang pengurangan? Sama saja. Ya. A dikali B dikurang C, lalu sama dengan A kali B dikurang A dikali C. Sama saja, cuma bedanya adalah kurangnya. Ya, kalau tadi kan tambah di tengahnya sini. Sekarang berubah jadi tanda kurang. Seperti itu ya. 4 dikali 17 dikurang 6 sama dengan 4 dikali 17 dikurang 4 dikali 6. Begitu. Ya, hanya disebar 4-nya. Jadi 4 dikali 17, 4 dikali 6. Terus di sini. Seperti itu, ya. Paham ya? Kurangnya dikeluarkan dari dalam kurung. Soal sekarang. 6 dikali 14 dikurang berapa nih? Di sini. Ya. Sama dengan 6 dikali 14 dikurang 6 dikali 7. Ya, 6 kali 14 dapat dari mana nih? Ini, 6 kali 14. Ya. 6 kali 7 dapat dari mana? Ini, 6 dikali ini. Berapa? 6 ini sudah ada kan? Yang enggak ada berapa? 7. Berarti di sini 7. Seperti itu. Ya, gampang ya. Lalu berikutnya yang kosong ini berapa nih? Ya. Ini kosong. Ini hasilnya 10 ya, dikurang ini berapa? Ingat, ini kan penyebaran kan? Iya kan? 6 ini 6-nya di depan nih kan? Berarti ini berapa di sini? Kalau ini ada 10 kali. Ya kan? Berarti di sini adalah 10 kali. Sama, harus sama. Ya, kalinya di depan. Lalu di sini berapa? Sini berapa lagi? Berapa berarti? Iya, sama juga 10. Ya, posisinya di depan. Ya. Oke. Sekarang di sini. Berapa di sini? Kita lihat di sini. Ini kan yang kedua. Ini pertama, ini kedua. Ini pertama, ini kedua. Yang keduanya berapa ini? 10 dikali 68. Berarti 10 dikali di sini adalah berapa? Iya. 68. Ya. 68. Itu yang kedua. Lalu yang pertama berarti berapa? Di sini. Berarti 10 dikali ini. Berapa ini? Hah? Iya. 21. Gitu. Gampang kan? Bisa ya caranya ya. Hanya teliti saja, pasti bisa deh. Ya. Kalau nggak teliti, ya salah gitu. Makanya kalau misalkan masih belum ngerti, coba diputar lagi video ini sampai paham. Ya. Kalau masih belum ngerti juga, ya boleh kamu tulis di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Ya. Bye.